Di belakangnya, kecanduan judi online dapat berakibat sangat serius. Tidak hanya menguras isi kantong Anda, tapi dampak dari kecanduan ini sangat luas, mulai dari fisik, mental, hingga kehidupan Anda secara keseluruhan, seperti dikisahkan seorang pecandu judi online. Nah, dari artikel tadi ini kelihatan kalau judi online ini atau mengundi nasib ini ya, ini sebenarnya nggak ada manfaatnya, nggak ada faedahnya, malah nggak ada manfaat. Mengundi nasib itu nggak ada manfaatnya, nggak ada faedahnya, bahkan bisa bikin tambah kita ini banyak masalah bagi pelakunya. Minjem duit buat ganti utang, ya kan? Kalau udah minjem duit buat bayar utang, harusnya malah buat judi online. Harapannya biar ada lebihnya, ternyata makin terpuruk. Nah ini apa nih tahapan yang kira-kira sulit untuk dilepaskan Ustaz Syam? Tafadhol. Tabi guruku Habib Utsman, Ustaz Maulana, Mas Fadli, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Langkah syaitan yang ketiga. Kalau tadi yang pertama dijelaskan tentang kesyirikan, yang kedua dijelaskan bagaimana orang akan terjerumus dari apa Habib? Dari bid'ah, sesuatu yang diada-adakan, dan langkah syaitan yang ketiga menjerumuskan manusia daripada al-kabair, yakni dosa-dosa besar, yang mana dosa ini adalah sesuatu yang sangat-sangat dilarang di dalam agama Islam. Dan kalau kita perhatikan, tidak ada satupun larangan Allah Subhanahu wa taala yang merugikan manusia. Jadi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti adalah sesuatu yang merugikan manusia. Coba mana judi online, pasti itu akan membuat manusia bangkrut. Kenapa Allah melarangnya? Karena tidak akan menguntungkan manusia. Yang kedua, kenapa Allah melarang minum-minuman keras? Karena itu akan hanya merusak akal manusia. Semua dosa yang dilarang dalam agama kita itu adalah untuk mengatur kehidupan manusia, bukan untuk keuntungan Allah. Allah tidak butuh apa-apa dengan manusia. Allah tidak butuh kita menyembahnya. Allah juga tidak peduli kalau kita pun bermaksiat. Kenapa? Karena Allah tetap maha kuasa. Tapi semua larangan dalam agama adalah untuk menguntungkan manusia agar terhindar daripada berbagai macam masalah. Yang kedua, ada pertanyaan, apakah ketika seseorang melakukan dosa besar atau maksiat itu adalah kesalahan setan atau manusianya sendiri? Syekh Ali Jum'ah menjelaskan bahwasanya ketika ada seseorang melakukan dosa, setan itu hanya bisa sampai membisikkan saja. Setan itu hanya bisa sampai membisikkan saja, namun jikalau melakukannya itu adalah dorongan daripada manusianya sendiri. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi manusia itu punya jiwa. Wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan kita jiwa, ada yang membuatnya bertakwa, ada yang mengotorinya. Sungguh beruntung mereka yang berusaha mensucikan dirinya. Ini tidak ada andil setan di dalamnya. Maka setan hanya mampu untuk membisikkan kepada manusia, sedangkan manusia itu sendiri yang membuat dirinya kecanduan di dalamnya. Seperti misalnya judi online, seperti yang kita lihat tadi. Setan tidak punya kapasitas untuk menyuruh manusia untuk berjudi, tapi dia yang merasakan akhirnya ketika sudah masuk pertama kali. Kemudian mencoba hal-hal yang baru yang dia tidak ada ilmu di dalamnya. Seperti sekarang teman-teman, banyak yang mungkin main trading misalnya, mereka tidak ada ilmu di dalamnya. Apakah haram, apakah halal, itu ada kesepakatan daripada Majelis Ulama Indonesia. Dari ulama-ulama kita ada kesepakatannya. Namun kita juga harus ada ilmu di dalamnya. Kalau kita tidak ada ilmu di dalamnya, jangankan sesuatu yang haram, sesuatu yang mubah saja, kalau kita tidak ada ilmunya maka kita dilarang. Mengendarai mobil, apakah haram mengendarai mobil? Tidak. Tapi bagi mereka yang tidak tahu bawa mobil, jangan pernah coba-coba bawa mobil. Bisa membahayakan orang lain dan membahayakan dirinya sendiri. Maka pelajari dulu ilmunya jikalau ingin mencoba sesuatu, dan ketahui bahwasanya itu adalah jelas haramnya atau jelas halalnya. Maka ternyata dalam Al-Quran disebutkan, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya.
setan itu benar-benar menakut-nakuti manusia akan kefakiran. Mereka takut miskin. Akhirnya kalau saya berjudi kayaknya saya bisa kaya nih. Padahal itu hanyalah mengundi nasib dan tidak ada satupun orang yang menjadi kaya raya karena perjudian. Subhanallah. Maka kita tetaplah bertakwa kepada Allah dan menjauhi bisikan syaitan dan kita berusaha mensucikan diri kita sendiri. Wallahu ta'ala alam. Oh gitu Ustaz Syam. Ya, ternyata caranya setan itu banyak banget ya buat bikin kita tuh jadi tersesat gitu. Banyak. Oh Ya Allah. pantesan. Mas Fadli, kenapa buang sampah sembarangan? Udah selesai tadi bersihin sama cleaning service. Aduh, Aman. nggak baik pemandangan ini. Jangan pernah memandang remeh sesuatu yang kecil. Justru yang kecil itu jadi berbahaya. Ya Ini Allah. bisa jadi termasuk jebakan kesesatan setan. Hati-hati Masa? loh. Hal-hal kecil Yang gini bener, bahaya. saya jadi takut nih Ustaz. Ya udah saya Ambil. buang sampah dulu deh. Makanya jangan kemana-mana. Iya, buang Buang sampah sampah dulu. dulu. Iya. Kita akan bahas sesaat lagi jebakan setan berikutnya. Ternyata berasal dari hal-hal yang kecil. Mau tahu? Setelah yang satu ini. Jemaah, jemaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Fadli, sekalian ada sampah di situ. Subhanallah.